Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan statistika bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afifah Fitri Gaitsa Zahira, dan anggota saya yang pertama ada Dewi Ci, yang kedua ada Anggun Puspita, yang ketiga ada Tata Rita Yati, yang keempat ada Aldila Ajeng. Materi yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama, perumusan hipotesis dari suatu masalah sehingga mendapatkan H0 dan HA. Yang kedua, contoh skripsi yang mengambil teknik probability sampling dan non-probability sampling. Yang ketiga, contoh skripsi yang menggunakan skala ordinal dan skala interval. Oke, materi yang pertama akan dibahas oleh Tata. Kepada Tata, dipersilahkan. Terima kasih untuk Afifah. Di sini akan menjelaskan perumusan hipotesis dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Ekonomi Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Agama Islam Siswa Kelas 7 SMPN Sukadana. Yaitu perumusannya adalah, adakah pengaruh antara ekonomi orang tua terhadap hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 7 SMPN Sukadana, Lampung Timur? Hipotesisnya dalam penelitian ini adalah satu, hipotesis alternatif HA. Ada pengaruh ekonomi orang tua terhadap hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 7 SMPN Sukadana Lampung Timur. Yang kedua itu hipotesis 0 atau H0, tidak adanya pengaruh orang tua terhadap hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 7 SMPN Negeri 2 Sukadana Lampung Timur. Hipotesis yang diajukan sebagai asumsi dalam penelitian ini adalah ada pengaruh ekonomi orang tua terhadap mata pelajaran pendidikan Islam siswa kelas 7 SMPN Sukadana Lampung Timur. Terima kasih, saya kembalikan ke Afifah. Oke, terima kasih Tata. Selanjutnya, materi yang akan dibahas oleh Dewi Ciputri yaitu contoh skripsi yang mengambil teknik probability sampling. Kepada Dewi Ci, dipersilahkan. Terima kasih Afifah. Contoh skripsi yang menggunakan teknik pengambilan sampel probability sampling. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu teknik pengambilan sampel probability sampling. Probability sampling merupakan kondisi di mana populasi memiliki peluang yang tetap untuk terpilih sebagai sampel. Yaitu, maksudnya, populasi pada teknik ini memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Lalu, untuk proses pengambilannya bisa dilakukan dengan secara acak atau dengan teknik peluang. Jenis pengambilan sampel probability sampling itu ada 4. Yang pertama ada simple random sampling, teknik pengambilan acak sederhana. Yang kedua ada systematic sampling, teknik pengambilan sampel bersistematis. Yang ketiga ada stratified sampling, teknik pengambilan sampel berstrata. Yang keempat ada cluster sampling, teknik pengambilan sampel berkluster. Lalu judul skripsi yang akan kita bahas yaitu pengaruh komunikasi vertikal terhadap kinerja karyawan. Populasinya merupakan jumlah karyawan pada PT Karwen Pokpan Unit 7 Jombang di Desa Penggarong, Kecamatan Mojiwarno, yaitu 150 orang. Pada skripsi ini menggunakan rumus Lovin, yaitu N dibagi 1 ditambah NE kuadrat, di mana N merupakan populasi, E-nya standar error yaitu 10%. Jadi 150 dibagi 1 ditambah 150 dikali 0,1 kuadrat, yang hasilnya 53,48 sekian, yang dibulatkan menjadi 53 responden. Teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan simple random sampling, itu simple acak sederhana. Mengapa? Karena populasinya memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel dan populasinya dianggap sebagai homogen atau sama, yaitu sama-sama karyawan tetap yang berada di kantor PT Karwen Pokpan Unit 7 Jombang. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Dewi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Aldila Ajeng yaitu contoh skripsi yang mengambil teknik non-probability sampling. Kepada Aldila, dipersilakan. Baik, terima kasih Afifah. Saya di sini menjelaskan contoh skripsi yang menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling.
Judulnya Pengaruh Mind Mapping Terhadap Kemampuan Menyimpulkan Materi Pelajaran Sejarah Siswa Kelas 10 IPS 1 di SMA N1 Metode Raya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Non-probability sampling di sini sampel tidak berpeluang adalah sebagai teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama pada setiap populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Sampel dalam penelitian dipilih berdasarkan tujuan dan kebutuhan dari penelitian itu sendiri. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Atau dengan kata lain sensus, metode sampling jenuh ini jika populasi terbatas atau sedikit. Populasi di sini yaitu siswa kelas 10 IPS 1 di SMA N Metode Raya. Jumlah siswa laki-laki 18, perempuannya 14, jumlahnya 32. Populasi dalam penelitian ini langsung pada satu kelas dikarenakan dalam menentukan sampel. Penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh di mana seluruh dijadikan sebagai sampel dalam kegiatan penelitian. Terima kasih. Oke, terima kasih Dila. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Anggun Puspita yaitu contoh skripsi yang menggunakan skala ordinal. Kepada Anggun, dipersilahkan. Contoh skripsi yang menggunakan skala ordinal. Skala pengukuran ordinal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk menggolongkan objek-objek ke dalam kelompok atau kategori tertentu dengan memberi angka atau huruf yang mengandung makna tingkatan, sehingga dari kelompok yang terbentuk dapat dibuat sesuatu urutan peringkat yang menyatakan hubungan lebih dari atau kurang dari menurut suatu aturan penataan tertentu. Dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah Likert. Menurut Chopin, skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Skala Likert yang digunakan penulis adalah bentuk pernyataan positif yang terdiri dari 5 butir alternatif jawaban yang disusun bertingkat dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut. 1. Untuk jawaban sangat setuju diberi bobot 5. 2. Untuk jawaban setuju diberi bobot 4. 3. Untuk jawaban ragu-ragu diberi bobot 3. 4. Untuk jawaban tidak setuju diberi bobot 2. 5. Untuk jawaban sangat tidak setuju diberi bobot 1. Oke, thank you guys. Yang terakhir yaitu contoh skripsi yang menggunakan skala interval yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, skala interval merupakan skala pengukuran kuantitatif di mana ada keteraturan, perbedaan antara dua variabel bermakna dan sama, dan kehadiran nol bersifat arbitrer. Ini mengukur variabel yang ada di sepanjang skala umum pada interval yang sama. Ukuran yang digunakan untuk menghitung jarak antar variabel sangat andal. Contoh skripsi yang menggunakan skala interval yaitu persepsi pemakai terhadap layanan perpustakaan Freedom Institute oleh Aufa Zahabi. Pada penelitian ini menggunakan skala interval untuk menentukan skala penilaian persepsi. Ini merupakan klasifikasi secara kuantitatif dari objek yang merupakan ukuran ordinal. Skala intervalnya yaitu dengan cara membagi selisih antara skor tertinggi dengan skor terendah dengan banyak skala. Berikut rumus yang dipakai. Dalam penelitian ini, skala penilaian yang ingin dibentuk berjumlah 4, di mana skor terendah adalah 1 dan skor tertinggi adalah 4. Maka skala interval skor persepsi dapat dihitung sebagai berikut. Jadi, jarak setiap titik adalah 0,75. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung perpustakaan Freedom Institute, dan sampel yang diambil berdasarkan jumlah pengunjung di bulan terakhir sebelum penelitian dilakukan, yaitu bulan Agustus, dengan jumlah pengunjung sebanyak 799 orang. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas. Artinya, siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel atau responden. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya dan kelompok saya jelaskan. Kalau ada kata yang salah,
Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.